Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wahyu Tripambudi dengan NPM 190 120 10 277. Kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu kelas U. Untuk soal yang pertama yaitu 5 tahapan manajemen manufaktur. Yang pertama, perencanaan produksi. Tahapan ini merupakan untuk menekankan kepada waktu operasional yang akan selesai. Dan juga tujuan dari tahapan ini adalah untuk memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan keseluruhan proses produksi. Lalu yang kedua, pengaturan rute produksi. Tahapan ini yaitu berguna untuk menentukan jalur kemana saja bahan mentah akan diolah dalam perusahaan. Setelah itu akan mengikuti urutan yang ada, bahan-bahan mentah tersebut akan diubah menjadi sebuah produk jadi. Untuk yang ketiga yaitu pengelolaan anggaran. Setiap manajer menentukan pedoman anggaran berdasarkan anggaran belanja setahun sebelumnya dan penyelesaian kegiatan tahun berikutnya. Dan juga persiapan penyusunan anggaran oleh semua divisi terkait. Lalu yang keempat, rencana produksi, yaitu berguna untuk memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan lancar dan sukses, serta semua data telah dimasukkan dalam software. Dan yang terakhir, pemantauan stok, berguna untuk menentukan kesalahan atau sesuatu atau kecacatan sebuah produk, hambatan dan kesalahan di seluruh proses produksi. Pada tahapan perencanaan ini, perusahaan akan mengukur kinerja aktual dari keseluruhan proses dan membandingkannya dengan ekspektasinya. Untuk soal yang kedua, yaitu manajemen perusahaan minimal 20 barang. Ini saya menggunakan aplikasi Udo. Sebelumnya saya akan mengisi data-data perusahaan di setting. Nah, edit di bulan sabit. Setelah selesai, klik confirm. Setelah itu masuk ke aplikasi persediaan, dan ini merupakan tampilan awal menu persediaan, lalu klik produk. Di sini merupakan list produk-produk yang setelah saya cantumkan. Untuk cara membuat produk baru yaitu klik buat. Saya ambil contoh produk ikan panggangan. Dengan modal awal 10.000 dengan harga jual 15.000 dan kuantitas 5. Setelah itu klik simpan dan produk yang setelah buat akan masuk dalam list pada sini. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kita masuk ke penjualan, aplikasi penjualan, lalu klik order dan klik pelanggan dan buat nama pelanggan baru dengan nama contoh Harun. Di sini ada 2 pilihan, perusahaan atau individual.
Dan kita akan memilih individual, lalu kita isi nama, kota, nomor telepon, 08, email, setelah itu klik simpan. Langkah selanjutnya yaitu klik order, lalu klik buat, dan mengisi nama pelanggan, tanggal pemesanan 27, syarat pembayaran yaitu kontan, lalu kita bisa menambahkan produk yang akan dibeli oleh customer. Seperti contohnya ayam, air mineral, lalu klik simpan, dan kita juga bisa mengirim tanda bukti melalui email kepada customer. Kirim, klik kirim. Nah, setelah terkirim, kita lalu klik confirm, create invoice, create and view invoice, konfirmasi, rekam pembayaran. Di sini kita bisa melakukan metode pembayaran. Yang pertama yaitu secara kredit dan tunai. Kita ambil contoh yaitu pembayaran menggunakan kredit. Nah, setelah pembayaran sudah dibayarkan oleh customer, akan muncul tanda selesai. Lalu kita masuk ke aplikasi akuntansi. Nah, di sini merupakan laporan transaksi customer, laporan penjualan. Ini merupakan laporan penjualan customer dengan jumlah 271.500, dan kita juga bisa melihat dua metode pembayaran. Yang pertama yaitu bank. Untuk metode bank, pembayarannya sejumlah 96.000. Lalu pembayaran cash dengan jumlah 175.000. Lalu kita juga bisa melihat laporan laba rugi dari perusahaan, dan juga bisa melihat pendapatan, beban, dan profit. Lalu ini merupakan laporan neraca saldo dari perusahaan, dan kita juga bisa melihat buku besar suatu perusahaan. Ini merupakan buku besar dari perusahaan saya. Lalu jurnal bank dan kas. Dan ini merupakan transaksi customer
Nah, untuk itu sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.